Ya, shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita walaupun melalui online. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Dia hadir di hati kita, dia hadir di rumah kita, dia hadir menjamah setiap saudara-saudara jemaat sekalian yang mau sungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan benar. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan juga. Dan kita mau menonton video online ini sampai habis ya saudara ya. Ya, kita boleh merasakan pertemuan walaupun kita di sini, saudara di rumah, tapi kita semua merasakan kita sedang bersatu untuk melayani Tuhan dan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mau menyanyikan pujian kita. Tuhanlah menolongku di saat jatuh, di saat kita terpuruk, disitulah Tuhan yang menjadi andalan bagi kita semua. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita akan pujian kita. Tuhan selalu menolongku. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, lindungnya Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, dari awal. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya,
Sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan, mati, tebus dosa, tebus dosa.
Kita tahu saudara sekalian mungkin di rumah ada mengisolasi diri, social distancing di rumah, ya. Mungkin sekarang ini udah mulai merasakan jenuh ya saudara, merasakan bosan di rumah aja ya, nggak kemana-mana, keluar pun takut ya. Tapi kita mau tetap bersyukur dan kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian selalu kepada Tuhan, karena tidak ada gunanya kita menangis ataupun kita mengeluh saudara. Lebih baik kita memuji Tuhan dan berkata haleluya dan kita menaikkan pujian kita. Lebih baik haleluya, memuji Tuhan, haleluya. Haleluya, kita mendatang pada Tuhan, kita serahkan semua beban hidup kita. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari hidup sudah, janganlah tambah susah, mari kita sukacita bersamanya. Menangis tiada menolong, keluh kesah pun salah. Lebih baik memuji Tuhan, haleluya. Sedikit tiada jalan, manapun bukan jalan. Lebih baik, haleluya. Ayo kita menatap pada Tuhan, haleluya. Kita mau selalu meninggikan dan memuji nama Tuhan, dan kita tetap mau bersukacita Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dan lebih baik berkata haleluya. Sebab Tuhanlah penolong bagi kita. Ya, kita mau masuk di firman Tuhan, kita mau memuliakan nama Dia, kita mau kembali memuji, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Engkaulah Tuhan, perisai kami Tuhan, Engkaulah kota gantian kami Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, kami tidak dapat berdaya Tuhan tanpa Engkau Tuhan Yesus di samping kami, dan tanpa Tuhan yang memimpin kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, kami akan berjalan Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini akan berlalu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Bapa, dan kami Tuhan percaya kami akan kembali lagi berkumpul Tuhan. Kami Tuhan berjemaat memuji menyembah Tuhan di tempat gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Silakan engkau perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tak berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari pada pujian ini saudara-saudara, sungguh katakan Tuhanlah perisai bagi kami semua. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu. Baik Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun saudara di rumah masing-masing, pada hari ini kita telah melakukan ibadah online yang kedua, periode yang kedua, dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima atau mendengar firman itu, marilah kita arahkan iman kita kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa bersama supaya di dalam hal apapun juga
yang menghampiri dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap pribadi kita masing-masing. Baik para ibu bapak yang ada dimanapun kalian berada, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, kalau pada saat ini kami bisa mengadakan ibadah online periode yang kedua ini. Semuanya ini karena kebaikan dan penyertaan Engkau, dan Engkau yang memimpin dalam hal ini juga ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah lakukan menjadi satu berkat buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau hampiri mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, Engkau lawat kehidupan mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka dalam menghadapi wabah ini Tuhan tetap berharap kepadamu, karena Engkau adalah sumber kehidupan dalam setiap kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Saat ini kami akan menyerahkan pribadi kami masing-masing, baik jemaat-Mu yang ada di rumah. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dan buka hati kami supaya kami mau mengerti Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami ada. Kau berkati kami dan berkati hamba-Mu juga ya Bapa semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang tidak bersama kami di GBI Berikat Gua Tengah pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita ada dan kita berada, saat kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, segala masalah boleh hadir dan persoalan boleh ada dalam kami. Saya percaya sesuai dengan iman kita masing-masing, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyempurnakan apa yang harus kita lakukan dan kita melakukannya tuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kami kasihi, biarlah kiranya saat ini walaupun secara manusia kita banyak sekali memikirkan tentang hal keadaan dunia ini, tetapi janganlah kita terlalu khawatir ya. Karena apa Saudara? Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah Yesus yang hidup ya. Sebagai orang yang percaya kita harus memiliki Yesus sebagai Tuhan untuk menjadi juru selamat kita ya. Di dalam hal apapun juga, dan menempatkan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan dan hati kita ya, terutama di dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang galau ini, dunia yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini Saudara ya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya katakan, marilah bersama dengan iman yang kita miliki, kita hadapi masalah dan persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk yang ada di dalam negeri kita ini Saudara ya. Karena kita tahu bahwa hanya Yesuslah sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu sebagai penolong kita harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah sumber berkat dan Dialah sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan beriman menaruh pengharapan kepada Dia Saudara ya. Dan tidak ada satupun yang dapat menandingi Tuhan, baik di bumi maupun di surga ya. Karena Dia adalah pencipta dan pemilik segala kehidupan yang ada di muka bumi ini Saudara. Karena itu saya katakan sekali lagi, mungkin secara manusia kita akan merasa khawatir ya. Apalagi kalau Anda kata ada di antara saudara kita yang mengalami hal seperti ini, tentu kita pun merasa khawatir Saudara ya. Kita lihat firman Tuhan pada awal yang pertama saya akan sampaikan ya, Matius pasal ke-6. Jangan menduakan Tuhan di dalam hati kita. Siapapun kita, hamba Tuhan, jemaat dan siapa aja ya. Ketika kita mendoakan hati ini di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan melepas kita. Dan ketika Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam pribadi kita, jiwa ini kosong Saudara. Dan kalau jiwa ini kosong, otomatis ya raga kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun juga. Dan ketika musuh itu datang berupa virus atau kuasa kegelapan apapun, maka kita akan binasa ya. Di sini dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, mari kita buka bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, walaupun tidak bersama dengan kami di gereja,
dengarkan atau saya bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Memang sebagai manusia kita membutuhkan materi sebagai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi bukan mutlak materi itu akan memberikan kita kehidupan yang kekal, tetapi adalah kuasa anugerah kasih Tuhan dan pemeliharaannya, itulah yang kita butuhkan dan kita perlukan, Saudara. Bagaimana kita sebagai manusia yang setia dan percaya kepada Tuhan ketika dalam kondisi seperti ini? Kita mempunyai iman yang lemah, Saudara, ya. Dan kita tidak bisa menyatakan dengan iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang sesungguhnya, Saudara, ya. Karena itu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, sebagai manusia yang hidup oleh darah dan daging ini, boleh aja kita memiliki satu kekhawatiran di dalam kehidupan kita, tetapi nyatakan dengan iman kita bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Dia yang menjadi juru selamat kita, ya. Di sini, Saudara, bagaimana kita hidup menjadi orang yang memiliki juru selamat. Di dalam catatan saya ada beberapa poin, Saudara, ya. Yang pertama, bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah kita. Dan yang kedua, didapat oleh kematian Kristus sebagai orang yang percaya. Dan yang ketiga, dipastikan oleh firman Allah. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita tentu sering membaca firman Tuhan di sini, Saudara. Kita lihat dulu coba Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhannya begini, Saudara. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Jadi Yesus kita, Tuhan kita adalah juru selamat 100%, Saudara. Boleh dunia ini mengalami sesuatu yang sangat dahsyat dengan kejadian-kejadian yang sangat mengkhawatirkan secara manusia, Saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menaungi kehidupan kita, untuk menjaga, untuk mengawal dalam setiap aktivitas kesehari-harian kita, Saudara. Ya. Yang pertama tadi, Saudara, jelas, ya, di dalam Yesaya pasal 12 itu, Allah itu keselamatan kita. Kita harus percaya bahwa keselamatan itu enggak ada sama Allah yang lain. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus aja. Dan barang siapa yang percaya dan setia kepada Dia dan berharap kepadanya, maka Dia tidak akan pernah melalaikannya, Saudara. Bahkan Dia selalu memonitor kita dan melihat sampai di mana kadar iman dan hati kita ini yang selalu berharap kepada Dia, Saudara. Ya. Karena itu sekali lagi saya katakan, janganlah kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi perhatikanlah, saudaraku, jalan langkah kita selama ada masalah ini. Jangan kita lari dari kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah menyimpang dari kasih dan penyertaan Tuhan, maka resiko kita akan tanggung sendiri, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, bahwa keselamatan yang dari Allah itu disampaikan kepada semua bangsa-bangsa lain, ya, oleh Paulus sendiri melalui firman-Nya, saudara. Jadi bukan kepada orang Indonesia aja, seluruh dunia mereka yang mempercaya kepadanya, maka kabar keselamatan yang diambil dari Injil ini, saudara, dinyatakan kepada setiap siapapun mereka manusia yang mau percaya kepadanya, saudara. Ya, nah di sini coba kalau kita perhatikan, kita lihat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhannya begini, saudara. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kenapa firman Tuhan katakan mendengar tapi tidak mengerti, saudara? Ya, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Ya, sebab hati bangsa ini telah menebal
dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Ayat yang ke-28 katakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Jadi siapapun mereka yang ada hidup di muka bumi ini, di dalam mengalami musibah seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh berharap kepada dokter spesialis ya, atau rumah sakit yang nomor 1. Tetapi semuanya saudara, Tuhan yang menentukan. Tapi semuanya ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita selalu mengundang Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, baik dimanapun kita ada, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa itu bahaya itu boleh hadir, boleh datang dalam setiap pribadi kita. Tapi Tuhan meluputkan kita, saudara. Ya, jadi jelas. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Berapa banyak kita yang menjadi orang Kristen, mulai dari anak sekolah minggu sampai dewasa, mendengar firman Tuhan setiap hari Minggu, tetapi di dalam keluarga mereka, saudaraku, mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Sehingga dalam kehidupan keluarga mereka, saudara, seringkali ketika ada satu konflik yang kecil menjadi besar, bahkan akan menjadi kunjungan para tetangga kita yang di luar Tuhan, saudara. Ya, karena itu Tuhan menginginkan dalam setiap hidup kita, kita harus komitmen bahwa ketika kita sudah dibaptis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka keselamatan itu mutlak adalah milik kita, orang yang percaya dan beriman melalui baptisan itu, saudara. Yang kedua, saudara, didapat oleh kematian Kristus. Jadi tanpa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, maka keselamatan itu belum ada akan kita dapatkan, saudara. Tapi dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, bagi kita seorang yang beriman, saudara, dan menyatakan dengan iman, maka kuasa itu akan hadir dalam hidup ini, saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhannya, 1 Korintus pasal 15 ayat kedua sampai yang ke-8. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semua, ya, walaupun tidak ada bersama kami di GBI Berdikari 2 Tengah, tetapi saya percaya ketika saudara mengaminkan firman ini, maka saudara akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, oleh Injil ini kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci, sesuai firman Tuhan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, serta ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya ini ia menampakkan diri juga kepada aku, sampai seperti kepada yang lahir sebelum waktunya. Jadi jelas, ya. Tadi yang pertama saya katakan, yaitu bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, melalui kematian, ya. Jadi melalui kematian dia lalu bangkit 3 hari kemudian, dan dia nyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Dan bagi orang yang setia dan percaya kepadanya, maka segala sesuatu kuasa itu akan dilimpahkan di dalam setiap iman dan kehidupan kita, saudara. Yang kedua, yang ketiga, saudara, dipastikan oleh firman Allah. Kalau sekarang kita kan udah gak berhubungan lagi dengan Tuhan waktu masa Tuhan masih ada di muka bumi, tapi kita percaya dengan firman, saudara. Ya. Jadi artinya yang ketiga, kita pastikan bahwa firman Allah itulah yang membuat kita, ya, memiliki kepercayaan, bertumbuh iman kita, sehingga segala sesuatu kita berserah kepada Tuhan kita dan tidak berserah kepada Allah yang lain, saudara. Ya. Walaupun kita hidup sebagai orang yang penuh keberhasilan, tetapi kita tetap harus menomorsatukan bahwa hanya Tuhanlah apa yang kita miliki dan apa yang kita terima sampai saat ini. Kalau kita masih bisa berdiri, semua itu karena kemuliaan Tuhan, saudara. Ya.
Yang ketiga ini kita lihat coba di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 saya bacakan sampai dengan 15. Firman Tuhannya begini saudara ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup ya. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, ayat 14, dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa yang saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ketika kita berdoa, saudara, di dalam situasi dunia yang mengkhawatirkan ini, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan iman kita, dan dia nyatakan keselamatan yang diperlukan oleh seluruh dunia, ya, seluruh manusia yang ada di bumi ini, saudara. Nah, kita lihat lagi di sini coba dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya ya. Jadi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang 13-14 ini, jadi kita berdasarkan percaya dengan Injil dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dan menyatakan dengan iman kita, saudara. Ayat yang terakhir, saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 dan 32, firman Tuhannya begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, jadi artinya kita harus berbicara. Sebelum kita berbicara kepada mereka yang ada di sana, tapi kita berbicara kepada keluarga kita, saudara, supaya mereka juga dapat mentaati, saudara. Ya, jadi jangan kita hanya berkeluar di luar gereja atau di dalam gereja, tetapi di keluarga kita tidak ada hal-hal yang terbaik dari Tuhan, saudara. Ya, marilah kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saat ini tidak bersama dengan kami di GBI 2 Tengah ini. Saat ini kita mengadakan ibadah online, biarlah firman yang disampaikan ini menjadi satu bahan acuan pemikiran dan pertimbangan dalam hidup kita. Melalui firman-Nya kita harus percaya ya, dan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus ada hal keselamatan di dalam setiap hidup kita, saudara. Ya. Biar firman Tuhan sampai di sini dan semuanya kita kembali kepada Allah kita dan nyatakan dengan iman. Imbal saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Jemaat yang disayang Yesus Kristus. Tali kasih Yesus Kristus tidak terputus jemaat dengan gereja. Malam ini kita adakan online kedua dikerjasama dengan Indra juga dengan Freddy. Kami terima kasih ya, karena gereja, bukan setiap gereja ada online. Bukan pendeta bisa ngerti tentang online, tapi kami gereja ada luar biasa. Luar biasa. Sekarang akan sambungkan sesi kedua yang tentang firman Tuhan. Jemaat yang di rumah tentu akan dengar, tentu akan nonton, tentu rasanya terhibur, tentu rasa dikuatkan, tentu diberkati. Juga diberkati yang jemaat yang sudah hadir, mereka MC, ya, singer, musik. Kita terima kasih Tuhan berkati mereka. Kita ini ekonomi, di pabrik pada tutup, pada semua pada
yang dimana kita keadaan sekarang ini. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi. Kalau kita lihat satu hal itu, ada putih, ada hitam, ada baik, ada tidak baik. Tapi kita lihat, harus kita jangan lihat ada negatifnya, kita lihat positifnya. Supaya sekarang ini kita ini bisa sadar nyawa kita di mata Tuhan seperti semut. Semut yang Tuhan mau tiup, kita mau tiup. Semut, kamu pernah tiup semutnya. Semut kena tangan kita tiup, langsung semutnya hilang. Nyawa kita ini sangat tipis. Dibaca dari Mazmur 112 ayat ke-7. Dia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan diberi pada kita ini dapat yang grup ini, yang cerita ini, kita tidak akan takut kepada kabar yang celaka. Kabar itu bikin kita bisa putus asa. Kabar itu bisa kita takut lagi. Kabar itu bisa kita kuatin lagi. Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Kita pegang yang firman Tuhan. Bukankah telah kuperintah kepada kamu, kuatkanlah hati kamu dan teguhkanlah hati kamu. Janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kita kemanapun kamu berada. Kita yang jaga dan cuci tangan, banyak minum air putih. Mesti kita kuat. Kalau hati kami kuat, hilanglah tenaga kita. Hadapi kesesakan itu kita mesti kuat. Kalau tidak kuat, hilanglah itu tenaga kita. Janganlah kejut dan tawar hati. Jangan tawar hati. Hati kita tetap percaya Tuhan Yesus ada di sisi kami. Tuhan Yesus melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu Tuhan melindungi kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Karena Allah selalu menyertai kita kemanapun berada. Kita pergi, pulang, tetap selamat. Makanya pada malam ini, online kedua ini, jemaat di dalam rumah berkati. Jemaat di dalam rumah tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, jagalah cuci tangan dan banyak minum air putih. Itulah kuncinya. Situasi sekarang ini, ya Tuhan lindungi kita, Tuhan yang berkati kita, Tuhan tolongkan berkati jemaat, berkati keluarga kita, berkati jemaat kita, berkati warga Indonesia, berkati seluruh orang manusia di bumi ini. Biarlah kita ini bisa sadar dan bertobat. Bertobatlah supaya datang pada Yesus Kristus. Supaya Yesus datang ada sampai terang. Jadi mereka tidak jalan di dalam gelap. Biarlah Tuhan supaya kita ini hidup tetap di dalam mau percaya Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mau kita ini selalu minta Tuhan ampun kita. Tuhan berkati kita. Saya sekarang ini, situasi sekarang ini sangat susah ini, hanya Tuhan sendiri yang turunkan tangan. Amin. Kita akan berdoa. Kita satu hati berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Siapa yang kami ini? Kami hanya debu. Tapi Engkau mempeliharakan kami seperti biji dan mata Engkau. Sekarang virus, yaitu corona ini, Engkau di atas virus ini. Engkau izinkan. Bukan karena Engkau kejam, kalau Engkau
engkau karena engkau mau manusia bertobat datang pada engkau. Tidak cari Allah yang lain, cari engkau menjadi langit dan bumi dan semesta alam. Cari engkau yang berikan keselamatan kami. Supaya Tuhan, situasi sekarang ini Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa. Kuasa engkau di atas kuasa. Dari segala kuasa, kan tidak ada satu kuasa bisa banding dengan engkau. Kalau engkau mau hilangkan virus sekejap mata, engkau juga bisa. Tapi Tuhan, karena engkau lah Tuhan, maunya manusia bertobat Tuhan. Kami bukan pikirkan negatif, tapi pikirkan positif. Positif itu satu kebaikan engkau. Firman Tuhan, aku sampai di sini. Kiranya Tuhan berkati. Biar gembala sidang kami doa penutup. Di rumah mereka, di rumah kita masing-masing, dan semua ibadah online ini kita akan akhiri. Biarlah apa yang kita sudah terima, kita dapat dan kita dengar melalui ibadah online ini. Marilah kita berusaha menjadi orang yang betul-betul untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita terima, apapun yang menghampiri hidup kita, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, karena Dialah yang menciptakan kita, dan Dia jugalah yang berhak untuk memberikan segala sesuatunya kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, arahkan iman kita kepada Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita semua. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, baik kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan saudara. Kiranya anugerah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidup kita mulai saat hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Memuji Kebesaran. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, bisa melalui rekening Ibu Gembala BCA 179135143 Temokun. Bagi jemaat yang sudah terhafal bisa kirim buktinya ke WA ya. Nomor saya 0895 3369 15199. Tuhan berkati.